Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nanda Elvira Nusratu Salamah. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Rahma. Perkenalkan, nama saya Seni Fitria Rahayu. Dan perkenalkan, nama saya Ayuni Nabisya. Sekarang di zaman pembelajaran abad ke-21, siswa itu gak cuma diminta untuk mendengarkan penjelasan guru saja, mereka juga harus aktif mencari tahu, mengolah informasi, dan memahami pelajaran dari berbagai sumber. Makanya guru perlu membuat bahan ajar yang kreatif dan menarik supaya siswa bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan inquiry dan multi representasi. Dengan cara ini, siswa bisa belajar dan secara aktif lebih mudah memahami materi dan pengalaman belajarnya jadi lebih bermakna. Dalam segi pengertian bahwa bahan ajar berbasis inquiry adalah bahan ajar yang dirancang untuk menuntun siswa dalam menemukan konsep dan pengetahuan melalui proses penyelidikan, eksperimen, atau pertanyaan yang menantang rasa ingin tahu mereka. Ciri utama bahan ajar berbasis inquiry yang pertama berpusat pada siswa. Maksudnya, pembelajaran tidak lagi berfokus pada guru, tetapi pada siswa. Siswa jadi pihak yang aktif dalam proses belajar. Mereka mencari, mencoba, dan menemukan jawaban sendiri, sementara guru hanya membimbing. Dengan begitu, siswa lebih mandiri dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk bertanya dan menyelidiki dalam pembelajaran berbasis inquiry. Siswa diajak untuk berani bertanya dan mencari tahu hal-hal yang belum mereka pahami. Rasa ingin tahu mereka dilatih lewat kegiatan penyelidikan, pengamatan, atau percobaan, sehingga mereka belajar dari proses, bukan hanya dari penjelasan guru. Yang ketiga, yaitu menekankan proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Inquiry bukan sekadar mencari jawaban, tapi juga melatih cara berpikir kritis. Siswa belajar menganalisis, menghubungkan informasi, dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Dengan begitu, mereka terbiasa berpikir logis dan kreatif dalam memecahkan persoalan. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi informasi utama. Artinya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Tugas guru adalah memandu jalannya proses belajar, memberi arahan, serta membantu ketika siswa mengalami kesulitan. Dengan peran seperti ini, siswa lebih aktif mencari dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis inquiry. Bisa kalian lihat di layar bahwa inquiry itu ada 5. Yang pertama ada inquiry terstruktur, yang kedua ada inquiry terbimbing, yang ketiga ada inquiry terbuka, yang keempat ada inquiry terkonfirmasi, dan yang kelima ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, jenis-jenis inquiry ini dapat diartikan sebagai bahasa sendiri. Yang pertama ada jenis inquiry terstruktur. Nah, pada penjelasan inquiry terstruktur ini, pada jenis ini semua langkah dan pertanyaan sudah disiapkan oleh guru. Siswa tinggal mengikuti petunjuk yang ada untuk menemukan hasilnya. Jadi, guru masih banyak mengarahkan, tapi siswa tetap belajar lewat kegiatan penyelidikan sederhana ini. Nah, biasanya cocok untuk siswa SD yang baru belajar metode inquiry. Nah, yang kedua ada inquiry terbimbing. Bisa dijelaskan juga di tahap ini guru masih memberikan arahan, tapi siswa mulai melibatkan untuk menemukan sendiri jawabannya. Guru juga hanya memberi petunjuk awal atau pertanyaan, sedangkan langkah penyelidikan dan kesimpulannya dicari oleh siswa. Jadi kesimpulannya itu dicari oleh siswa. Nah, jenis ini membantu siswa belajar berpikir mandiri, tapi tetap dalam bimbingan guru. Yang ketiga ada inquiry terbuka.
Nah, jadi kalau inquiry terbuka itu, siswa diberikan kebebasan penuh untuk menemukan topik, pertanyaan, dan cara penyelidikannya. Jadi siswa ini cara penyelidikannya itu sendiri. Nah, guru hanya berperan sebagai pendamping. Siswa benar-benar berperan aktif dan belajar menjadi peneliti kecil. Seperti jenis ini cocok untuk siswa yang sudah terbiasa belajar mandiri dan kritis. Lalu ada inquiry terkonfirmasi. Nah, pada inquiry ini siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran dari konsep atau teori yang sudah diketahui. Nah, sebelumnya, jadi bukan mencari hal baru, tetapi memastikan apakah hasil penyelidikan mereka itu sesuai dengan teori. Misalnya nih, siswa melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa air menguap jika dipanaskan. Nah, yang terakhir ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Bisa dijelaskan juga, jenis ini merupakan gabungan antara inquiry terbuka dan terbimbing. Artinya, siswa tetap diberi kebebasan untuk eksplorasi. Tetapi guru juga memberikan sedikit panduan agar arah penyelidikan mereka tidak melenceng dengan cara ini. Jadi siswa belajar mandiri tapi tetap terarah gitu. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di layar. Sedikit saya akan menjelaskan tentang manfaat bahan ajar berbasis inquiry. Nah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini dan analisis siswa membentuk kemandirian dan rasa percaya diri dalam belajar, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, mendorong pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Lalu di sini bahwa bahan ajar berbasis inquiry ini punya banyak manfaat bagi siswa. Yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Melalui kegiatan penyelidikan dan percobaan ini, siswa belajar memecahkan masalah dengan cara berpikir logis dan mencari alasan dari setiap jawaban yang mereka temukan. Lalu yang kedua itu, pembelajaran ini membentuk kemandirian dan rasa percaya diri. Nah, siswa terbiasa mencari tahu sendiri sehingga mereka tidak hanya menunggu penjelasan, tapi juga mereka menunggu penjelasan dari guru, tapi berani berpendapat dan mencoba hal baru. Nah, yang ketiga ada inquiry juga mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Biasanya kegiatan dilakukan itu untuk kelompok. Jadi siswa itu belajar berdiskusi, saling bertukar ide, dan menghargai pendapat sesama temannya. Nah, yang terakhir, inquiry ini mampu mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Karena siswa mengalami sendiri proses menemukan pengetahuan mereka, jadi lebih memahami dan mudah mengingat materi yang dipelajarinya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Multirepresentasi itu sebenarnya cara menyampaikan atau menjelaskan suatu konsep dengan berbagai bentuk tampilan. Jadi bukan cuma lewat tulisan aja, tapi bisa juga lewat gambar, grafik, tabel, diagram, simbol, animasi, bahkan video. Tujuannya agar siswa lebih mudah paham dan bisa melihat satu konsep dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dalam buku pelajaran biasanya ada teks penjelasan yang disertai gambar dan grafik supaya lebih jelas. Atau di modul pembelajaran bisa juga ada QR code yang kalau dipindai mengarahkan siswa ke video eksperimen agar mereka bisa lihat langsung prosesnya. Dengan cara seperti ini, pembelajaran jadi lebih menarik, mudah dimengerti, dan gak membosankan karena siswa bisa belajar lewat banyak bentuk penyajian. Dalam multirepresentasi, ada beberapa jenis bentuk penyajian yang bisa digunakan supaya siswa lebih mudah memahami suatu konsep. Yang pertama, representasi verbal. Bentuk ini berupa teks atau penjelasan tertulis, misalnya dalam buku pelajaran yang berisi uraian materi secara naratif, jadi siswa bisa memahami lewat kata-kata.
Yang kedua, representasi visual, yaitu tampilan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, atau peta konsep. Bentuk ini membantu siswa melihat hubungan antar konsep dengan lebih nyata dan menarik. Yang ketiga, representasi simbolik, yaitu menggunakan angka, rumus, atau simbol-simbol seperti dalam pelajaran matematika atau kimia. Jenis ini membantu siswa memahami makna abstrak lewat lambang-lambang yang mewakili konsep tertentu. Yang keempat, representasi audiovisual, yaitu penyajian dalam bentuk video pembelajaran atau animasi interaktif. Jenis ini membuat siswa lebih tertarik karena bisa melihat dan mendengar penjelasan secara bersamaan. Semua bentuk representasi ini saling melengkapi satu sama lain, supaya siswa bisa lebih memahami materi dari berbagai sisi dan proses belajar jadi lebih bermakna. Baik, selanjutnya yaitu manfaat multirepresentasi. Multirepresentasi punya banyak manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Jadi, hal-hal yang sulit dibayangkan bisa terlihat lebih nyata karena disajikan lewat gambar, video, atau model. Kedua, multirepresentasi juga bisa menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah paham lewat gambar, ada yang lewat penjelasan suara, dan ada juga yang lewat praktik langsung. Jadi, semuanya bisa terakomodasi. Ketiga, dengan berbagai bentuk penyajian, daya ingat dan pemahaman siswa jadi lebih kuat. Karena mereka tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi dari beberapa cara sekaligus. Keempat, pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa jadi lebih semangat karena materi disampaikan dengan cara yang bervariasi. Contohnya, saat belajar tentang siklus air, guru tidak hanya menjelaskan lewat teks saja, tapi juga menampilkan diagram alur dan video tentang proses hujan buatan. Dengan begitu, siswa bisa melihat secara langsung bagaimana prosesnya terjadi dan lebih mudah memahaminya. Selanjutnya yaitu hubungan inquiry dan multirepresentasi. Inquiry dan multirepresentasi itu sebenarnya saling melengkapi dan dalam proses pembelajaran. Melalui inquiry, siswa diajak untuk berpikir kritis, menyelidiki, dan menemukan sendiri konsep dari suatu masalah. Jadi mereka tidak hanya menerima informasi, tapi juga aktif mencari tahu. Sementara itu, multirepresentasi membantu siswa memahami hasil penyelidikan tersebut lewat berbagai bentuk penyajian, seperti teks, gambar, grafik, atau video. Dengan begitu, konsep yang ditemukan dari proses inquiry bisa lebih mudah dipahami dan diingat. Contohnya, saat siswa menyelidiki perubahan wujud benda, misalnya mencairnya es, guru bisa menyediakan bahan ajar yang berisi teks panduan langkah-langkah eksperimen, gambar proses mencairnya es, dan video percobaan. Melalui kombinasi inquiry dan multirepresentasi ini, pembelajaran jadi lebih aktif, menarik, dan bermakna karena siswa belajar dengan mengalami langsung sekaligus memahami lewat berbagai cara. Jadi, kesimpulannya yaitu bahan ajar berbasis inquiry dan multirepresentasi saling melengkapi dalam proses pembelajaran, di mana inquiry mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan melalui penyelidikan, sedangkan multirepresentasi membantu memperjelas dan memperkaya pemahaman konsep dengan berbagai cara penyajian yang menarik. Kombinasi keduanya mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Alhamdulillah, itu dia penjelasan dari kami tentang bahan ajar berbasis inquiry dan multirepresentasi. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.